Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan siang ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul ya, di tempat ini, di mushola ini, melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan alhamdulillah dilanjut dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan siang ini menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti juga akan memperberat timbangan pahala kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau yang kelak kitalah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dikumpulkan bersama dengan beliau di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan ini ya, Ramadan ini disebut juga dengan induk segala kebaikan ya. Induk segala macam amal saleh, induk segala macam ibadah, berkumpul berbagai macam ibadah-ibadah ya, kebaikan-kebaikan dilakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya ada dua hal yang paling utama ya, yakni melaksanakan puasa pada siang harinya dan juga melaksanakan salat tarawih pada malam harinya. Dua hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Dua hadis menggambarkan tentang keutamaan dua ibadah ini. Yang pertama adalah hadis tentang puasa Ramadan. Kata Nabi di dalam hadis tersebut, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisaban. Ihtisaban itu mengharapkan pahala Allah. Jadi iman dan keikhlasan semata-mata beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ya. Nah, kemudian hadis tentang salat tarawih juga hampir sama. Man qama Ramadan ya. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu maksudnya salat tarawih ya. Salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Qiyam Ramadan. Salat tarawih itu pada masa Nabi istilah salat tarawih itu tidak dikenal. Ya. Biasa dilakukan disebut dengan qiyam Ramadan atau bahkan qiyamul lail. Karena salat tarawih ini hakikatnya adalah salat malam. Ya. Cuma di bulan Ramadan itu dibolehkan untuk dikerjakan di awal. Di luar bulan lain juga boleh, tapi bulan Ramadan ini menjadi satu kebiasaan mulai dulu untuk dilaksanakan di
awal malam. Ya. Nah, jadi man qama Ramadan, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih, ya, dilandasi dengan iman dan ihtisaban. Iman semata-mata, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban semata-mata mengharapkan pahala Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua amal inilah, ya, yang apabila kita lakukan dengan landasan iman dan ihtisaban itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tentu tidak ada kebahagiaan kita yang paling besar melainkan nanti bulan Ramadan ini selesai, dosa kita diampuni. Ya. Itu yang paling kita inginkan. Ya. Kalau ditanya apa kesuksesan kita di bulan Ramadan ini, ya kesuksesannya adalah kalau selesai bulan Ramadan ini, dosa kita itu diampuni, itu kesuksesannya. Ya. Jadi bukan semata-mata nanti ditandai dengan, ya, hal-hal yang sifatnya, ya, mungkin nanti lebaran bisa baju baru, THR-nya banyak dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang paling utama itu adalah kebahagiaan kita kalau selesai bulan Ramadan ini, selesai juga dosa-dosa kita. Nah, untuk selesainya dosa-dosa kita, diampuninya dosa-dosa kita, maka paling tidak dua amalan ini jangan sampai kita tinggal. Bukan berarti amalan lain tidak penting, bukan. Amalan lain tentu penting, membaca Al-Quran, sedekah, ya, menolong sesama, dan lain sebagainya, itu penting. Tapi dua hal ini, ya, jangan sampai kemudian kita lewat. Yang pertama adalah puasa. Puasa jangan sampai bolong. Ya. Bolong dengan disengaja. Kalau bolongnya, ya, tidak berpuasanya kita karena uzur, itu boleh diganti di hari yang lain. Artinya tetap ditunaikan puasanya, hanya saja mungkin di waktu yang lain. Nah, sholat tarawih juga begitu. Sholat tarawih jangan sampai bolong. Ya. Walaupun perbedaan hukumnya, kalau puasa itu wajib, sholat tarawih ini sunnah. Ya. Jadi kita harus kemudian jangan sampai lewat. Lalu bagaimana seandainya, ya, sholat tarawih kita nggak sempat di awal malam? Ya, mungkin karena beberapa sebab. Bisa jadi mungkin kita di dalam perjalanan, kemudian ada urusan dan lain sebagainya, boleh dikerjakan pada akhir malam, bahkan itu afdal secara waktu. Kalau tidak sempat kemudian kita berjamaah, ya laksanakanlah sholat tarawih itu sendirian. Boleh. Ya. Walaupun yang lebih utama itu adalah berjamaah. Ya, lebih utama berjamaah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan, ya, hikmah di balik pelaksanaan sholat tarawih itu sedikit, ya, supaya kemudian dua-duanya kita bahas, karena dua amal puasa dan sholat tarawih ini, ya, saum Ramadan dan juga qiyam Ramadan ini menjadi amal yang utama. Allah Subhanahu wa taala secara umum menyebut pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, hikmahnya, tujuannya itu adalah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya sudah kita hafal semua, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Nah, kalimat takwa ini yang menjadi garis bawah. Cuma masalahnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna hakikat takwa ini yang kadang bias dalam kehidupan kita. Kalau kita ditanya takwa itu apa sih? Takwa, ya takwa gitu, ya. Takwa itu seringkali dijadikan tema di dalam kegiatan-kegiatan kita, ya. Misalnya ada peringatan apa, dengan peringatan tahun baru Islam,
kita tingkatkan iman dan takwa kita. Nah sekarang persoalannya takwa itu apa? Takwa ini sudah menjadi bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga ketika kita baca Al-Quran pun kata-kata takwa itu ya diterjemahkan takwa. Ya kalau ditanya takwa itu apa? Takwa itu ya takwa. Nah takwa itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana saya ingin menyebutnya dengan kalimat yang sederhana saja. Takwa itu adalah sikap kehati-hatian kita di dalam menjalani kehidupan. Ini tergambar dari dialog dua sahabat mulia, yakni Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apakah yang dimaksud dengan takwa itu?" Lalu Ubay menjawab pertanyaan itu tapi dengan balik bertanya, "Wahai Umar," kata Ubay, "bagaimana pendapatmu seandainya engkau berada di suatu kawasan, di suatu tempat yang banyak durinya, atau kalau kita sekarang banyak pakunya, bagaimana kamu melangkah?" Kata Umar bin Khattab, "Ya saya akan berhati-hati." Kata Ubay bin Ka'ab, "Itulah takwa itu. Berhati-hati di dalam melangkah." Ya. Itulah sikap takwa, itu sikap kehati-hatian. Berhati-hati di dalam melangkah, jangan sampai kemudian kita melangkah menginjak paku yang namanya dosa, menginjak paku yang namanya kemunafikan, yang namanya kekufuran, ya, yang namanya kedustaan berbagai macam, ya, yang namanya keharaman. Sangat berhati-hati. Jadi orang yang bertakwa itu berhati-hati betul. Dia memastikan bahwa setiap apa yang diucapkan oleh lisannya ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyakiti hati orang lain. Itu ciri orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu memastikan betul bahwa setiap perbuatan yang dia lakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Orang yang bertakwa itu memastikan betul bahwa setiap yang dia konsumsi, setiap yang dia makan dan minum, itu adalah sesuatu yang halal. Karena sikap kehati-hatian itulah yang menjadi inti daripada ketakwaan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini, di puasa ini khususnya, kita dilatih untuk membentuk sikap kehati-hatian itu. Untuk membentuk sikap takwa itu. Apa contohnya? Contoh, ini siang hari bulan Ramadan. Ya, panas, Pak. Kita panas di luar itu panas. Kita dalam kondisi lapar dan dahaga, dalam keadaan haus. Pasti enaknya makan dan minum, ya. Jadi makanan yang paling enak itu kan saat lapar, Pak. Ya. Nah, ketika kita pulang ke rumah, di rumah kita ada makanan dan minuman, di kulkas ada minuman dingin, tapi tidak kita makan, tidak kita minum. Kenapa? Saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun nafsu kita menginginkan. Makanan dan minuman itu adalah halal, bukan sesuatu zatnya haram, bukan. Tapi tetap tidak kita makan. Kenapa? Karena kita tahu saat itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hikmahnya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau yang halal saja sanggup untuk kita tahan, apalah lagi yang haram, mestinya lebih sanggup lagi untuk kita tahan. Ya. Makanan dan minuman itu milik kita, bukan miliknya orang lain. Kita yang dapat. Kalau kita makan minum tidak ada yang protes. Itu hak milik kita, bukan haknya orang lain. Tapi tetap tidak kita makan, tidak kita minum pada saat itu. Kenapa? Saat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau yang milik kita saja sanggup untuk kita tahan, mestinya yang bukan milik kita lebih sanggup lagi untuk kita tahan.
Jadi orang yang berpuasa, kalau puasanya berhasil membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, ya, itu dia tidak akan mengambil haknya orang lain. Ya. Kenapa? Haknya saja sanggup dia tahan. Kenapa? Saat itu dilarang Allah. Apalagi yang bukan hak. Nah, kita ambil contoh lagi. Misalnya sekarang waktu buka puasa jam 18:26 misalnya. Ya. Jam 18:20 makanan sudah siap, Pak. Kalau pisang sudah ada. Ya. Sisa 6 menit lagi. Ya. Sisa 6 menit itu tidak kita coba cicip-cicip dulu, ya. Kita belah nanti sama sekarang sama aja, ya. Tetap kita tunggu sampai betul-betul halal, ya. Sampai adzan maghrib itu betul-betul, ya, masuk waktu maghrib itu betul-betul masuk, baru kita kemudian berani. Kenapa? Kita memastikan dulu halal. Bahkan kalau buka bersama itu ada yang bunyi duluan, kita cek dulu itu betul nggak, ya. Oh enggak, 1 menit lagi katanya. Karena kan beda aplikasi ini kadang-kadang ada selisih 1-2 menit itu wajar. Tapi begitu sudah 1 menit, kita belum. Kita tetap tunggu, Pak. Kenapa? Kita memastikan betul sampai halal. Baru kemudian boleh kita makan, boleh kita lakukan. Jadi dalam kehidupan juga begitu. Kita memastikan betul halal, ya. Baru kemudian kita lakukan. Nah, jadi orang bertakwa itu memastikan sampai halal. Kalau ada anak-anak muda, saya ingin sampaikan, ya, pastikan dulu halal, baru anak orang itu dibawa kemana-mana, Pak. Ya. Walaupun besok akad nikah, malamnya ini belum halal. Ya sama, tinggal 1 menit, 2 menit lagi sebelum azan, ya, tetap kita tunggu sampai betul-betul halal. Karena itulah hakikat daripada ketakwaan. Ketakwaan itu menundukkan nafsu kita, ya, untuk semata-mata mengikuti syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan nafsunya, keinginannya ini tunduk kepada apa yang aku bawa, kata Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi? Yang dibawa oleh Nabi adalah ketentuan-ketentuan agama ini. Yang dibawa Nabi adalah syariat ini. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ingin jiwa takwa ini bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan jiwa takwa ini juga tetap ada, karena Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi takwa itu tidak mengenal waktu dan tempat. Jangan sampai kita takwa cuma di bulan Ramadan saja. Pertanyaannya, kalau kita, ya, hanya bertakwa di bulan Ramadan saja, apakah kita menganggap bahwa Allah itu hanya ada di bulan Ramadan saja, ya? Takwa dimanapun dan kapanpun. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagian puasa. Kemudian bagian sholat tarawih, ya. Ini ada beberapa keutamaan. Paling tidak kita menyebutkan, ya, 3 keutamaan, 3 hikmah di balik pelaksanaan sholat tarawih ini. Yang pertama, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa sholat tarawih itu dapat mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Nah, syaratnya tadi imanan wahtisaban, dilandasi dengan iman, yakin bahwa ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ihtisaban, semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan sampai sholat tarawihnya dikerjakan, tapi sholat wajibnya ditinggalkan, ya. Bahkan ada yang puasa tahan dia lapar, Pak, tapi sholat enggak. Ada enggak yang model gitu, Pak? Kayaknya ada, ya, atau banyak. Nah, kenapa? Karena sholat itu dulu yang utama nih, sholat wajib ini yang utama.
banyak pertanyaan, Ustadz, gimana hukumnya orang yang puasa tapi nggak sholat wajib, atau sholat tarawih tapi nggak sholat wajib? Nah, sebenarnya menjawab itu cukup dengan satu hadis kata Nabi, ya, barang siapa meninggalkan sholat asar pada hari itu, maka sia-sialah amalnya pada hari itu. Jadi sholat asar aja ditinggalkan, sia-sia amalnya pada saat itu. Nah, ini kalau jawabannya adalah pendekatannya hukum, saya jawab begitu. Ya. Artinya kalau orang meninggalkan sholat, itu sulit untuk kita katakan diterima amal-amal yang lain. Karena amal itu, sholat itu amal yang pertama kali dihisap nanti. Ya. Kalau jawaban hukum begitu, tapi kalau pendekatan dakwah dan pembinaan nggak begitu. Kalau ada orang, ya, dia puasa tapi nggak mau sholat, biasanya saya katakan sayang, sudah bagus puasa tapi ninggalkan sholat. Ayo kita sempurnakan lagi dengan sholat. Itu pendekatan dakwah. Karena kalau orang yang belum tersentuh hatinya didekati dengan hukum begitu saja, kita katakan percuma kamu puasa tapi nggak sholat, sia-sia puasamu. Jawabannya udahlah, mulai besok saya nggak puasa juga katanya, ya. Dan nggak sholat nggak puasa sekalian, ya. Ya. Ini kalau kita katakan hukum tadi supaya kita yang sudah, ya, sholat ini berhati-hati jangan sampai meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi bahwa sholat tarawih ini mengampuni dosa. Kita kan ingin sekali Ramadan kita ini, ya, berbuah ampunan, berbuah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sangat merugi dan sangat celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun hingga Ramadan itu usai, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, ketika Nabi naik ke atas mimbar lalu Nabi mengucapkan amin, ya. Ternyata kenapa Nabi mengucapkan amin? Sebelumnya itu malaikat Jibril mengatakan 3 hal. Salah satunya kata malaikat Jibril, celaka dan rugilah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun hingga Ramadan ini usai, dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu celaka dan rugi ibaratnya. Kalau pepatah lama mengatakan itu, tikus mati kelaparan di lumbung padi, atau ikan yang kehausan di dalam lautan. Ya. Artinya Ramadan ini gudangnya ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Ramadan memang penuh ampunan, tapi dia masalahnya minta ampun apa tidak? Masalahnya dia melakukan amal-amal yang, ya, bisa mendatangkan ampunan tidak. Nah, salah satunya adalah sholat tarawih ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sholat tarawih adalah, atau hikmah sholat tarawih adalah mendapatkan pahala seperti sholat semalam penuh. Sholat tarawih kita berapa lama sih? Anggaplah 30 menit, ya. Paling lama 40 menit. Tapi pahalanya itu seperti sholat semalam penuh. Tapi ada catatannya, ini sebagaimana di dalam hadis, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imam, ya, sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala sholat seperti semalam penuh. Saatnya sholatnya selesai sama imam. Maksudnya sampai selesai, imamnya witir sampai selesai witir. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau masalah jumlah ini terlepas dari perbedaan, ya. Ada yang 80 atau 11 dengan witirnya yang 1, 2, 3. Sebenarnya dua-duanya ada dalilnya. Bahkan para ulama menyebutkan tidak ada batasan sebenarnya jumlah sholat tarawih itu. Kita kan tahunya yang maksimal 23, ya. Ada atau 20 tarawihnya. Di dalam kitab-kitab itu ada yang para ulama mengajarkan sampai 40, ya. 40. Nah, tapi tak lepas dari jumlah itu, yang penting ikuti imamnya sampai selesai. Ya.
Kadang-kadang ada yang sholat 23 rakaat, 8 rakaat boleh kan? Ya. Nah, kalau yang mau 8 rakaat 11 ikuti sampai selesai, yang 23 ikuti sampai selesai. Muncul pertanyaan, boleh nggak Pak Ustadz 8 pulang? Boleh, tapi nggak dapat keutamaan seperti sholat semalam penuh. Ikuti sampai selesai. Ya. Kalau ada yang merasa ya sudah saya pokoknya maunya 11 Ustaz, nggak mau 23, ikut di masjid ya cari yang 11 memang. Ya. Ya, kami ini biasa mengerjakan 11 rakaat. Tapi saya kalau di masjid yang 23 rakaat saya akan sampai selesai. Ya. Kenapa? Kita mengejar keutamaan seperti sholat semalam penuh ini. Lalu muncul juga pertanyaan, tapi kan saya nanti mau bangun tahajud lagi. Ya, apakah boleh nanti kalau sudah witir? Boleh. Ya, jadi prinsipnya itu selesai sampai witir. Nanti kalau ingin tahajud lagi itu boleh, tapi jangan ditutup dengan sholat witir lagi. Karena la witrani fil lail, ya, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Kenapa saya sampaikan ini? Kadang-kadang ada orang yang beralasan karena dia ingin tahajud lagi, lalu kemudian dia begitu sholat witir dia mundur, nanti ingin sholat witir di malam hari, ya, di akhir malam. Nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena dia hilang keutamaan. Walaupun tetap boleh ya sah dia kalau dia mundur, tapi hilang keutamaan sholat semalam penuh tadi. Nah, jadi ikut saja nanti kalau mau bangun malam kita pengen tahajud lagi, tahajud silahkan. Cuma witirnya jangan diulang lagi, cukup 1 kali. Karena kalau kita genapkan lagi, ya kalau kita witir lagi jadi genap. Ya. Ada juga dulu pernah diajarkan, tapi ini kurang tepat karena tidak berlandaskan dalil juga. Ada yang mengatakan kalau kita sudah witir, misalnya 3 rakaat witir, bangun malam itu sholat 1 rakaat lagi. Kenapa? Untuk menggenapkan tadi. Setelah itu sholat tahajud baru witir lagi di akhir. Ini saya katakan bukan 2 witir tapi 3 witir. Kan sholat witir sudah kan, habis sholat tarawih malam untuk menggenapkan katanya sholat 1 rakaat. Ini namanya witir juga 1 rakaatnya. Nanti di akhir selesai dia tahajud witir lagi 3 rakaat. Itu namanya 3 kali witir. Nah, kita pegangan saja kepada Nabi, kata Nabi la witrani fil lail. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam, ya. Nah, jadi kalau kita ikut sama imam sampai selesai, ya, nanti malam ingin tahajud, tahajud silahkan, tapi tidak usah kemudian witir. Tapi upayakan sholat bersama imam sampai selesai, karena ada keutamaannya di situ. Kemudian yang ketiga, sholat tarawih ini termasuk bagian sholat lail, oleh sebab itu dia adalah seutama-utama sholat. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi, kata Nabi, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Seutama-utama sholat setelah yang wajib adalah sholat malam. Sholat malam itu termasuk sholat tarawih ini. Jadi sholat malam ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sholat tarawih ini seutama-utama sholat, tapi setelah sholat wajib. Ya. Maka tadi saya berpesan di awal, jangan tinggalkan sholat wajib, hanya ingin ya sholat tarawihnya saja. Kan ada orang tuh nanti isya ngerjakan ya, maghrib itu belum tentu. Nah sibuk buka puasa, sibuk makan. Makanya hati-hati yang melaksanakan buka puasa bersama itu sholatnya diperhatikan. Ya, bukan tidak boleh-boleh ya, silaturahim dapat pahala. Tapi kadang-kadang ya, kalau sholat, kalau yang di kantor, di musola itu biasanya tak jaga karena sudah sistemnya. Kalau biasanya reuni sekolah nih, ya itu undang, wah sudah kalau waktu buka puasa itu ngantri sudah banyak, sholat nggak diperhatikan. Ya, saya pernah diundang ngisi di salah satu hotel ngisi tausiah buka puasa. Ya, tausiah buka puasa, takjil kita dibagikan, ya. Nah, kita sholat banyak Pak, mungkin ratusan yang hadir ada. Tapi begitu sholat maghrib itu, ya mungkin hanya 10 orang saja kan. Ya, kita lihat ya mudah-mudahan lah habis makan Pak ya, sholat. Tapi kayaknya kita kan habis itu kita makan,
ngelihat tuh kayaknya pada pulangan sudah langsung itu ya. Nah, ini nggak paham kita. Makanya tadi kalau yang mengadakan buka puasa bersama betul-betul dihimbau pesertanya itu kita takjil dulu, kemudian sholat, baru kemudian makan malam. Ya. Karena sholat wajib ini utama ya, dibandingkan dengan yang lain. Jadi sholat malam itu utama, tapi lebih utama lagi sholat wajib. Nah, termasuk juga garis bawahnya, di dalam sholat wajib itu ada sholat sunnahnya yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nah, sehingga apa? Sholat tarawih itu utama, tapi sholat ba'diyah itu juga lebih utama karena sholat ba'diyah ini sholat yang melekat pada sholat wajib. Nah, oleh sebab itu jangan sampai ba'diyah isya kita tinggalkan. Ya. Kita hanya ingin kemudian sholat tarawih. Padahal sholat ba'diyah isya itu kata para ulama lebih utama daripada sholat tarawih. Kenapa? Karena tadi dia sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib. Ya. Dia melekat dengan sholat wajib. Menjadi penyempurna amal-amal wajib kita. Dalam satu hadis disebutkan. Ya. Hadis qudsi bahkan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, "Lihatlah bagaimana sholat hamba-hambaku," kata Allah. Kalau mereka sholat dengan sempurna, maka tulis pahala sempurna untuk mereka. Kalau sholat mereka ada kekurangannya, jangan ditulis dulu. Lihat apakah mereka mengerjakan sholat sunnah, maksudnya sholat sunnah rawatib. Kalau mereka mengerjakan, tulis sempurna untuk mereka. Nah, jadi kalau kita sholat wajib, ya mungkin di dalam sholat wajib kita ini ada kekurangan, sah-sah. Tapi kadang-kadang kan Pak, kalau sholat wajib ini pikiran kita kemana-mana, ya. Entah nanti ibu-ibu begitu sholat asar, kepikiran, ini buka puasa apa nanti, ya. Dan pikiran kita tuh jadi cerdas waktu puasa, waktu sholat Pak, ya. Yang tadi lupa-lupa itu tak ingat. Ya. Tiba-tiba macam-macam aja tadi ingat kerjaan lah, ingat apalah. Nah, mungkin itu bisa mengurangi nilai pahalanya, tapi jangan khawatir, bisa ditutupi dengan sholat tadi. Sholat sunnah rawatib tadi, ya, yang utamanya muakkad. Muakkad itu, ya, bahkan Nabi membolehkan untuk muakkad itu kalau tertinggal di qadha. Qobliyah subuh itu Pak. Ya. Itu kan namanya qobliyah subuh ya dikerjakan sebelum subuh. Tapi kalau tertinggal karena satu sebab boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Itu bukan ba'diyah subuh, tetap qobliyah subuh yang pelaksanaannya di qadha. Bahkan pernah Nabi setelah sholat duhur ini, karena ada satu urusan yang penting mendesak, tidak sempat mengerjakan ba'diyah zuhurnya, Nabi kerjakan nanti setelah sholat asar. Itu bukan sholat asar, bukan ba'diyah asar, tapi sholat ba'diyah zuhur yang di qadha pelaksana, saking pentingnya. Ya. Nah, jadi apa saja yang muakkad itu sedikit kita ulang. 4 rakaat sebelum zuhur ini afdal, kalau bisa 4, kalau tidak 2. 4 itu 2 rakaat. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qobliyah subuh. Totalnya 12 rakaat. Ya, dalam satu riwayat disebutkan kalau kita bisa menjaga 12 rakaat ini qobliyah ba'diyah ini, bunyalahu baitan fil jannah, dibangunkan baginya sebuah rumah di surga nanti. Nah, jadi selain sholat tarawih, yang harus kita jaga juga adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Tapi sholat tarawih itu adalah sholat sunnah utama setelah sholat wajib. Nah, jadi itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ya keutamaannya: menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, dicatat seperti sholat semalam penuh apabila dia bisa selesai bersama dengan imam. Yang ketiga adalah sholat tarawih qiyamul lail, termasuk sholat sunnah yang paling utama. Mungkin itu ya, kita bisa buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Saya jawabnya silakan saja yang ingin bertanya. Bapak dan Ibu. Silahkan Bu. Apakah ada? Doa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang saya katakan pada waktu kita berjamaah. Kita sholat jamaah itu ada saf-saf yang harus kita bangun. Pada saat itu di antara saf itu ada yang kosong, yang bolong, sholat kita di sana itu sempurna karena kita harus berjamaah. Kedua, menunda waktu ajar pada saat kita berbuka. Itu ada dua maksud. Pertama, ajarkan dulu, kemudian kita buka. Kedua, buka dulu, kemudian baru ajar. Ini hal yang seperti ini yang betul itu yang mana? Kedua yang betul. Ya. Ya, makasih Pak ya, bagus pertanyaan. Yang pertama tentang menyempurnakan, merapatkan shaf. Merapatkan shaf ini adalah bagian daripada kesempurnaan sholat. Ingat ya, dari lafadznya saja kesempurnaan sholat. Tapi bukan berarti sah tidak sahnya sholat, tapi sempurnanya sholat. Makanya imam sering berpesan rapatkan dan luruskan shafnya untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Nah, kalau ingin sempurna sholat berjamaahnya, shaf mesti dirapatkan. Kemudian bagaimana definisi rapat? Definisi rapat ya tidak ada enggangnya. Ya. Dulu walaupun ini bukan mutlak, sebagian sahabat itu patokannya rapat itu adalah antara bahu dan juga kemudian kaki. Tapi kata Nabi, rapatkanlah shaf dan berlemah lembutlah kalian. Maksudnya berlemah lembutnya jangan juga bersesak-sesakan. Jadi patokan rapat itu entah kemudian bahunya atau kemudian kakinya. Kaki ini boleh bersentuh rapat, ya, kalau yang merasa nyaman. Tapi kalau bagi sebagian yang tidak nyaman, nggak usah dipaksa. Tapi cukup ya, dia rapat saja tidak. Kan ada juga yang geli, Pak. Ya. Nah, saya kalau orang biasanya rapat, saya rapatkan, saya nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuh nggak nyaman, ya sudah, nggak usah disentuh, nggak usah dikejar, Pak. Nanti bosan diinjaknya nanti. Ada kejadian Pak gitu, ya. Nah, jadi yang penting jangan sampai ada celah. Yang penting kemudian rapat. Paling tidak bahunya. Biasanya kalau kaki tidak rapat betul, bahu kan kita rapat. Nah, rapat itu juga bukan berarti berdesakan ya. Rapatlah, tapi tidak mesti kemudian nempel ketat. Tapi kalau ada yang pengen nempel boleh, ya. Dan dua-duanya ini menjadi patokan. Jangan sampai nanti kita berusaha merapatkan kaki, tapi bahunya menjadi jauh. Kan kalau besar begini kan, jauh. Maka harusnya sama kaki dengan bahu itu. Ya. Jangan kakinya dibuka lebar, akhirnya bahunya menjadi jauh. Itu patokan merapatkan shaf. Ya. Nah, jadi hal itu. Jadi kalau kita berlemah lembut, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Nah, yang jangan sampai itu kalau sajadah jadi patokan, apalagi gini nih, ini punyaku nih kapling. Kalau anak-anak nggak apa-apa tuh ya, anak tuh marah dia kalau kan sajadah ada yang lebar ada yang kecil, nah itu nggak jadi patokan untuk sajadah. Nah lalu bagaimana seandainya ada celah yang kosong, entah itu tadi ada yang batal kah, atau kadang-kadang ada anak-anak yang masuk kan, kemudian dia pergi lagi. Nah, kita boleh untuk bergeser dan merapatkan, baik ke samping kiri, kanan, ataupun maju. Ini adalah sebuah gerakan di dalam sholat yang dibolehkan. Karena gerakan di dalam sholat itu ada gerakan yang membatalkan, ada yang makruh, ada yang dibolehkan. Ya, bahkan diutamakan, yaitu bergerak untuk membenarkan shaf.
Sebagaimana dulu ya Abdullah bin Abbas ketika sholat bersama Nabi, sholat malam berdua saja Ibnu Abbas itu datang di posisi yang salah. Dia menjadi makmum tapi berada di sebelah kirinya Nabi. Lalu Nabi menggesernya, menaiknya, digeser ke sebelah kanan. Ya. Nah ini berpindah memang, tapi berpindah dengan sesuatu yang dibutuhkan. Maka hendaknya bergeser. Ya. Nah bergeser. Atau kalau ada sop maju, maju. Nah ketika ada yang batal itu terutama, itu diperbolehkan. Tapi seandainya mungkin karena ada yang tidak paham ada apa, dia tetap saja sampai selesai. Apakah sah sholat berjamaahnya? Sah. Cuma mengurangi kesempurnaan sholat berjamaahnya. Yang kedua, tentang adzan-kah dulu atau buka terlebih dahulu. Nah, kalau ditanya dengan dua pilihan ini, maka yang tepat adalah berbuka terlebih dahulu, tapi sebatas membatalkannya. Makanya lebih bagus memang di masjid itu ada petugas khusus muadzin, ya, atau paling tidak yang dijadwal jadi muadzin. Cukup dia mungkin dengan seteguk ayat atau kemudian sebut ya kurma, setelah itu azan. Ya paling 1 menit 2 menit kan. Baru setelah itu azan. Jangan lama-lama ya. Yang khawatirnya kalau tidak ada petugas tuh Pak, saling nunggu keasikan lupa. Mau kolak pisang gitu ya. Masjid kan ada buka puasa bersama tuh. Nah, di masjid kita ini alhamdulillah kalau masalah makanan tuh tidak kekurangan. Nah, saking ininya udah 15 menit, belum ada yang ngajar. Nah, jadi ada petugasnya khusus. Jadi lebih baik tetap batal dulu karena ya menyempurnakan menyegarkan buka itu sunnah ya. Sebatas kemudian membatalkan mungkin seteguh air boleh, kemudian azan petugasnya, setelah itu dia lanjutkan lagi untuk tadi menyantap takjilnya, nanti jeda mungkin sekitar 15 menit lah. Nah, jadi kalau memang Ramadan ini bagusnya di masjid-masjid itu jedanya agak panjang sedikit. Yang biasanya 10 menit jadi 15 menit. Nah, itu supaya yang buka puasa di rumah sempat untuk kemudian datang ke masjid ya. Nah, itu Pak jawabannya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada kelihatan saya. Mau bertanya? Kalau nggak ada langsung. Doa aja. Baik, Bapak Ibu jamaah yang ada kah? Ada. Kita tutup dengan sama-sama mengangkat kedua tangan kita, menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun. Kami sadar ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-hambamu yang penuh salah dan dosa ya Allah. Maka ampunilah kesalahan dan dosa kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, maka limpahkan kepada kami rezeki yang halal dan penuh barakah. Jangan kau biarkan di dalam tubuh kami masuk sesuatu yang haram ya Allah. Maka lindungilah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, keluarga-keluarga yang bahagia, bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak keturunan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah,
anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agamanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.